Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Bapak Gani Renaldi di channel SDN Lamajang 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukan lebih keras dibandingkan orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Nah, anak-anak, mari mengamati. Kita lihat gambar Sungai Pasanggerahan dahulu dan sekarang. Sungai Pasanggerahan yang dahulunya bersih sekarang tidak terawat. Nah, sekarang mari kita membaca Si Pendekar Kali Pasanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pasanggerahan di Jakarta yang bersih membuat H. Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisir bantaran sungai tersebut. Kali Pasanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam, dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuatnya, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40.000 pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pasanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pasanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, Kali Pasanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tidak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Nah, anak-anak, sekarang kalian coba isi tabel berikut. Berdasarkan bacaan tersebut, lakukanlah kegiatan berikut ini. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Cita-cita Bang Idin. Apa cita-cita Bang Idin tadi? Halangan yang dihadapi. Apa halangan yang dihadapi Bang Idin untuk menggapai cita-citanya? Serta sikap yang dimiliki Bang Idin. Apa sikapnya? Apakah tak pernah putus asa, gigih? Nah, kalian isi di sini. Serta usaha yang dilakukannya. Nah, usaha untuk mencapai cita-citanya itu seperti apa? Selanjutnya, kalian tuliskan kesimpulanmu terhadap usaha Bang Idin untuk meraih cita-citanya.
ditulis di tabel berikut ini. Nah, kemudian kita coba membaca. Di sini ada sebuah puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia. Judulnya Penjaga Alamku, karya D. Caritas. Kau tak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Nah, setelah membaca puisi tersebut, sekarang kalian isi. Yang pertama, berkisah tentang apakah puisi tersebut. Nah, yang kedua, usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam. Nah, anak-anak, tahukah kamu? Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafal terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda. Kau adalah para penyelamat negeri. Catatan, strip 1 berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Strip 2 berhenti agak lama, biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Strip 3 berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, anak-anak, tahukah kamu Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Nah, tugas kalian, coba kalian buat salah satu poster dari 2 tema berikut. Yang pertama, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati. Yang kedua, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati bertemakan hewan. Nah, yang pertama tumbuhan, yang kedua hewan. Kalian pilih dari salah satu tema tersebut. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kerjakan tugas dengan baik dan teliti. Jangan lupa jaga kesehatan, pakailah masker, jagalah jarak.
cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.